Artificial intelligence tetap menjamur. Ingat nggak kemarin itu ada jasa menulis skripsi, kalau S1 berapa juta? 5 juta kalau nggak salah. S2 premium 14 juta. Ternyata memang ekivalen gini ya. Twitter itu sedikit, hanya 24 juta. Rame-rame ini. Ini kalau bicara soal ini, wah asik. Tahun 2040 kita rebutan dengan AI untuk nyalain lampu. Karena mereka butuh energi yang sangat besar, hampir 70% itu dipakai oleh AI. Jadi ini terakhir sebagai take home message adalah AI telah meredefinisi lanskap komunikasi kita, itu that's real, itu terjadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Aji ya, dari GNFI ya, kemudian dari Mas Boy ya, saya panggil Mas saja masih muda semua ya, dari Perhumas Indonesia, kemudian juga para pembicara dari Safari ya, Taman Safari. Ada yang mau ke sana tadi katanya for free gratis ya, tinggal sama Masan ya. Kemudian juga Mas DJ ya, mungkin siap. Baik, dan teman-teman semua ada di sini, saya akan langsung saja. Jadi ini kalau kita bicara soal topik algoritma media sosial, ini ada yang menarik yaitu artificial intelligence. Kalau kita ingat ada revolusi sebelum masuk sini, dulu itu ketika buku itu ditulis kan pakai tangan, ya, zaman-zaman sebelum Gutenberg, sehingga penyebarannya kan nggak luas. Jadi kalau mau ngopi ya harus nulis lagi kan. Begitu ada Project Gutenberg itu luar biasa, revolusi kan. Revolusi, langsung nyebar kemana-mana. Di sekolah kita mulai belajar, waktu kok kita ya, kita nggak ikutan, belum lahir. Mereka belajar bagaimana nyusun huruf demi huruf. Kemudian muncul lagi apa? Mesin ketik. Mesin. Pernah ingat nggak syarat masuk kerja bisa mengetik 10 jari? Siapa yang waktu SMP belajar 10 jari? Berarti udah tua itu. Usianya 50 tahun Mbak ya, termasuk saya. Nah, kita belajar mesin ketik. Di sekolah belajar mesin ketik. Setelah itu masuk Microsoft Word. Di SMA saya masuk itu ada Microsoft WordStar, kemudian Microsoft Word ya. Ada syarat untuk kerja, masuknya pakai apa? Harus bisa Microsoft Word, termasuk Office dan lain-lain. Oke, kemudian itu belum online. Kemudian masuk zaman internet, bisa bikin website, ya nggak? Jadi persyaratan itu nambah terus. Bukan hanya bisa menulis, bisa mengetik, Microsoft Word, kemudian bisa bikin website. Kemudian muncul sosial media, ya kan? Kadang-kadang syaratnya itu ada di list, di CV-nya, punya akun media sosial apa, followernya berapa, itu mungkin ada ya mahasiswa jalur influencers. Ya, tapi lumayan keren loh. Influencers bisa ke sana, ke IKN kan itu. Kita belum bisa ke sana. Luar biasa. Itu yang menentukan. Jadi nggak perlu tahu Kamala Harris nggak apa-apa gitu kan. Lebih menentukan pertanyaan. Nah, artinya apa? Influencers, media sosial menjadi sangat penting. Terakhir itu yang menjadi revolusi apa muncul lagi? Artificial intelligence. Banyak orang bertanya pekerjaan saya akan hilang diganti sama AI. Kenyataannya kan enggak kan? Orang yang dulu saya ingat di ITB itu, di depan ITB, kemudian dekat Unpad itu ada berjejer itu tempat-tempat apa? Ngetik. Ya, jasa menulis skripsi. Pakai mesin ketik ya enggak? Kemudian hilang enggak ketika muncul Office? Enggak kan? Mesin ketik biasa masuk, kemudian Office masih bisa. Kemudian sekarang era artificial intelligence, hilang enggak mereka? Enggak. Meskipun kita ya mahasiswa bisa dibantu sama artificial intelligence, tetap menjamur. Ingat nggak kemarin itu ada jasa menulis skripsi, kalau S1 berapa juta? 5 juta kalau nggak salah. S2 premium 14 juta. Dengan bantuan AI mereka bisa dimudahkan kan? Jadi mereka hilang nggak? Enggak. Pekerjaan nggak hilang. Jadi yang hilang itu apa? Yang hilang adalah kita diganti oleh kawan kita yang menggunakan AI. Nah, sekarang kita bicara soal perhumas, soal humas, soal bagaimana mempengaruhi orang. Zaman dulu mempengaruhi orang pakai televisi, makanya ada CNN dan media tycoon. Ya. Sekarang enggak. Kemarin kan baru Gatra ya hilang ya. Nah, diganti sama apa? Media sosial.
Jadi media-media yang tidak memanfaatkan media sosial ya akan digulung. Media yang masih memanfaatkan media sosial masih bisa hidup sekarang. Humas ya bisa menggunakan itu. Nah sekarang kalau ada AI, humas bisa diganti mereka ahli humas yang menggunakan AI. Jadi ini shiftingnya itu seperti itu yang saya lihat. Kalau kita lihat besarnya, jadi nggak usah khawatir. Tapi sekarang kita harus memanfaatkan AI. Nah kembali ke laptop tentang bagaimana AI ini urusannya sama strategi komunikasi ya. Oke. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana algoritma media sosial? Soal AI. Oke, nanti mudah-mudahan habis ini semangat belajar AI. Tapi kita lihat AI-nya itu seperti apa sih? Bagaimana AI itu membentuk kita menerima informasi, ya. Kemudian yang kedua, bisa nggak kita menggunakan AI? Jadi udah nggak lagi menggunakan media analitik, itu udah lewat. Sosial media monitoring itu udah termasuk lewat sekarang ini. Diganti sama sosial media monitoring yang menggunakan AI. Ya, kira-kira gitu. Jadi urutan trajektori dari revolusi industri itu seperti itu. Sekarang udah era AI. Kita akan diganti mereka yang menggunakan AI. Kita kira gitu. Sedikit drone emprit, jadi ini bukan drone, ya, bukan burung emprit, ini sistem pernah dipakai di Kemenhan, di Kominfo, di pemerintahan juga bisa, di organisasi seperti Muhammadiyah juga bisa. Nah nanti saya akan cari case study bagaimana AI itu kita gunakan di dalam penyusunan strategi komunikasi misalnya. Karena saya orang Muhammadiyah, saya ambil sampel Muhammadiyah juga gitu. Tapi bukan isu tambang ya. Capek kemarin saya tuh. Iya, oke. Jadi pendukung MU meskipun kalah itu tetap setia. Pendukung Muhammadiyah juga sama, meskipun selesai tetap setia kita. Nah ini kemarin pas bagaimana ini telah salah satu penggunaan AI pada saat di media analitik. Ini pada saat Pilpres kemarin. Pilpres kita waktunya 2 jam, pas Pilpres kan. Sejam berikutnya orang masih berdebat kan, itu para pengamat, nggak habis itu bagian kami. Kami ditugaskan ada 3 televisi, CNN, Metro TV, dan Kompas, dan ada beberapa yang lain. Jadi saat yang sama. Bagaimana kami itu bisa data yang begitu banyak langsung tahu, oh topiknya apa saja, isunya apa saja. Bisa sih baca, tapi capek. Nah sekarang, kalau zaman dulu analis saya serius sibuk gitu. Sekarang saya santai. Di CNN, oke, begitu data langsung pakai AI saya. So tampilkan isu-isu yang muncul cepat gitu. Dalam waktu 1 menit saya udah dapat 10 isu besar. Nunggu analis saya butuh waktu 1 jam. Nah, jadi ini sebagai contoh, langsung saya rasakan sendiri bagaimana AI itu mempercepat pekerjaan saya dalam menganalisis gitu. Ini saya pakai di sana. Oke, ini AI itu dampaknya itu seperti apa gitu ya. Kalau gini soal personalisasi ya, kita akan tadi kan bicara soal bagaimana menggunakan media sosial untuk mempengaruhi publik. Itu ada AI di dalamnya. Ya. AI itu ada di Twitter, Facebook, dan lain-lain. Ada film yang menarik, ini sebagai sekilas saja, saya nggak akan detail masing-masing platform itu seperti apa AI-nya. Saya hanya ingin menunjukkan, membuat kesadaran kita bahwa AI ini penting. Buat perhumas dan teman-teman yang lain yang mau menggunakan platform, harus ngerti AI di dalamnya itu seperti apa. Kira-kira gitu. Jadi ini namanya Tristan. Orang ini namanya Tristan. Tristan ini developernya Facebook. Dia ditugaskan untuk membuat algoritma AI di balik Facebook. Mark Zuckerberg bilang, bikin AI, gunanya apa? Pokoknya saya nggak mau pada saat soal saham itu, rapat RUPS, harga saham saya turun. Kalau misalnya, ukuran harga saham turun itu kalau apa misalnya? Pengguna Facebook mulai flat, ya nggak? Kemudian screen time-nya mulai flat atau mulai turun. Engagement. Jadi artinya apa? AI di baliknya itu ada algoritma selalu membuat supaya orang selalu nambah terus ke Facebook. Begitu di Facebook scroll terus nggak berhenti, ya. Kira-kira gitu. Jangan sampai mereka turun. AI akan mempelajari apa yang disukai oleh orang, gitu ya. Nah, masalahnya itu ada 2 jenis. Ada orang karakternya yang suka nge-like doang. Ini orang-orang nggak berani muncul tapi nge-like aja gitu. Ada orang yang comel. Guatel gitu loh kalau ada sesuatu yang semua dikomentarin. Karakter itu mudah dipahami oleh AI. Jadi buat orang yang suka ngomentarin, dikasihlah apa? Konten-konten yang berlawanan dengan dia. Soalnya misalnya nih, kalau saya benci 0102 lah misalnya gitu ya. Saya 01 gitu, kasihlah konten-konten tentang 02 yang
dihajar gitu. Jadi kalau konten yang cocok saja dia nggak ngasih komen kan? Lah ini aku udah setuju gitu. Yang sedang sana itu saya hajar, dikasihlah konten seperti itu. Buat mereka yang nggak suka berdebat, dikasihlah konten yang cocok dengan dia. Akibatnya kan terjadi polarisasi. Di sini untuk likes aja berkumpullah orang-orang yang suka nge-like, nge-share dan lain-lain. Di sono berkumpullah namanya apa? Flame war. Flame war. Flame war itu perang urat saraf gitu. Jadi ketika saya membuat analisis sosial network, analisis yang peta macam-macam, saya bisa pilih. Tolong tampilkan orang-orang yang suka ada di sini. Orang yang ada di sana. Nah, makanya di sini pada saat algoritma ini kita pakai pada saat mau mempengaruhi opini publik ya, lewat promosi dan lain-lain. Kita mau yang mana, gitu kan? Wah, kita bikin konten perusahaan saya sana ya kita hajar gitu ya. Kasih aja sebelah sini, kasih komen-komen ini. Oh, pasti akan ribut ya kan? Jadi makin ramai. Ya. Nah, hal seperti ini namanya mobocratic algorithm. Jadi algoritma yang fokusnya adalah mob. Mob itu sekumpulan orang. Mobocratic bagaimana membuat orang rame-rame. Engagement. Cuma masalahnya, sebentar lagi. Lanjut lagi. Ini riset yang kemarin, real, dari indikator, ternyata nomor 1 orang dapat informasi sosial politik dari TV masih. Kan kalau kita di Warung Madura, Warung Madura itu TV-nya nyala 24 jam kan? Dapat info dari situ, nggak usah scroll, udah muncul. Makanya kan di survei itu, Bapak Ibu tahu capres ini dari mana? Dari TV ya, karena itu. Di Warung Madura, kemudian di tempatnya, apa itu, cukur rambut, ya gitu ya, TV nyala terus. Berikutnya Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, baru portal berita online. Kemudian WhatsApp, Twitter kecil sekali, bikin ribut tapi kecil. Tadi ketemu sama yang mana snack video, aduh sedih sekali, snack video nggak masuk peredaran, makanya datanya dibuka Mas ya. Biar kita bisa bantu analisis muncul di sini gitu. Ya gitu. Atau bilang juga ke Mas Burhanuddin tadi, Mas tanyain juga snack video nomor berapa gitu ya gitu. Banyak soalnya. Nah ini kalau kita lihat jumlah penggunanya, ternyata memang ekivalen gini ya. Twitter itu sedikit, hanya 24 juta di Indonesia, tapi bikin ribut minta ampun. Kemudian Instagram, TikTok udah 110 juta, Facebook yang tertinggi masih YouTube. Tapi karakternya beda-beda, dan di setiap platform itu algoritma beda-beda. Algoritma yang tujuannya sama seperti si Tristan tadi, membuat supaya orang engagement-nya tinggi. Ini beda-beda. Jadi kalau mau bikin di sini, di Instagram, di TikTok, di Facebook, di ini, gayanya juga harus beda. Sekarang ini ada tren di Facebook, di Twitter. Saya mainnya cuma di Twitter banyak kan. Tapi saya sebel banget. Sering itu orang bikin ini di luar Nurul, bagaimana dia berkomunikasi dengan istrinya. Orang jadi penasaran kan? Oh, mau nggak mau saya klik, muncul tweet kan? Belum masuk tweet udah muncul iklan. Mau beli ini, ngeri kayak gitu, sialan. Saya mau nggak mau saya harus scroll lagi. Jadi Twitter itu gayanya tweet, bukan video pendek, bentuknya tweet. Nah, tweet itu bagaimana membuat orang mau klik ke tweet yang kedua, terus sampai selesai. Dan itu luar biasa banyak. Itu sebagai contoh. Algoritma itu berbeda dengan algoritma di TikTok. TikTok itu pendek banget. Halaman depan 3 detik harus menghentak. Begitu 3 detik nggak menarik, Anda lewat tuh orang. Ya kan? 3 detik nggak asik, lewat. Makanya gayanya kalau agak panjang itu, yang paling menarik taruh di 3 detik pertama, sisanya agak panjang muncul di belakang misalnya gitu. Ini sebagai contoh gitu. Nah, ini semua harus pelajari karena masing-masing berbeda caranya. Cuma masalahnya kita bicara dari sisi kalau urusan politik, dia kan jadinya ngumpul tadi kan, orang yang suka nge-like saja, orang yang suka nge-share, jadinya polarisasi meningkat. 2004 antara Demokrat Republikan ya di Amerika, cocok tadi Mas Dodi cerita soal pertanyaan siapa calon presiden Amerika. Jadi ini nyambung, di Amerika polarisasi zaman dulu nggak terlalu tinggi. Misal nih, COVID-nya tahun 2004 misalnya, Demokrat dan Republikan sama-sama sepakat kalau kita harus divaksin. Tapi karena polarisasi terjadi pada saat Trump tadi, 2017, makanya pas COVID kemarin, beda. Lah ini kan program vaksin dari presidensi itu, ya saya nggak mau. Jadi terbangunlah polarisasi untuk hal yang harusnya kita sepakat, bisa tidak sepakat. Makin besar ketidakpersetujuan kita ini. Di Indonesia,
Biasa kalau melihat analisis downgrade kan pro dan kontra seperti ini. Karena orang-orang terpencar. Mau nggak mau, konten yang ada di Twitter, di Facebook, sudah membuat kita terpolarisasi. Facebook itu tahun lalu atau 2 tahun lalu kalau nggak salah, sudah dituding mendapat manfaat besar dari disinformasi. Kenapa? Ternyata si algoritmanya si Tristan tadi, itu dia tahu nih, konten yang membuat orang suka, itu yang kontroversial, sara, bikin marah, bikin kesel. Tapi kalau berita perhumas membuka acara humas internasional, wah viral, nggak ada, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Kalau misalnya Mas Boy ketemu seorang perempuan, wah kayak gitu misalnya, langsung yang tidur langsung terang gitu. Nah ini sebagai contoh, itulah yang kemudian dipakai oleh algoritma, dimunculkan dari jutaan konten yang kita scroll, kan dia harus milih cuma 5, 10, dipilih yang kontroversial tadi, kira-kira gitu. Nah sekarang menghadapi algoritma yang masih seperti itu, gimana kita caranya untuk menyusun strategi komunikasi? Belum operasinya aja, strateginya aja dulu. Nah, ChatGPT ini yang membuat AI seperti saya ceritakan tadi itu boomingnya luar biasa. Tahun 2023, ingat ya itu, dan kira-kira itu. Sebelumnya sudah ada muncul. Dari saya ingat karena pada saat itu muncul, saya bilang ini pasti mengubah besar dunia. PhD saya itu tentang ini sebetulnya, tahun 2004 sampai 2009 di Belanda. Bikin question answering, tapi bahasa Belanda, topiknya hanya tentang kesehatan. Lah ini, mau bahasa apapun bisa. Mau topik kesehatan, politik, sosial, budaya, penguin, juga bisa. Ya, saya tinggal nyebut apa yang saya lihat aja. Gampang gitu. Ya. Ini artinya dia itu dari artificial intelligence, AI itu ada algoritma yang khusus. Tadi saya ingat ya, AI yang ada di Facebook hanya untuk membuat orang supaya engagement terus. Nah, AI yang di sini namanya berubah menjadi AGI. Bukan AI saja, tapi AGI, Artificial General Intelligence. Di drone emprit ada AI. Gunanya untuk apa? Nentuin sentimen, positif, negatif, satu-satu capek ya. Kasihin AI aja. Dia itu otomatis dia bisa. Tapi saya kasih contoh terjemahin, nggak ngerti dia. Tapi yang ini sekarang lagi berlomba-lomba, mau tanya apapun, mau tugasnya apapun, AI-nya bisa. Makanya general intelligence, kayak manusia. Rame-rame ini. Ini kalau bicara soal ini, wah asik. Tahun 2040 kita rebutan dengan AI untuk nyalain lampu. Karena mereka butuh energi yang sangat besar, hampir 70% itu dipakai oleh AI kalau nggak salah. Ya kita kebagian 30% ya. Nah, di tempat kerja nantinya semua pakai AI. Jadi jangan khawatir kehilangan pekerjaan gara-gara AI. Kita harus menguasai AI. Supaya apa? Bukan teman kita yang pakai AI yang bisa, kan gitu. Oke. Nah, ini cerita yang tadi sekilas. Jadi mulai dari sekolah dan seterusnya, inilah evolusi yang terjadi. Makanya sekarang perlu difikirkan adalah di kehumasan, di penyusunan strategi, bagaimana kita bisa memanfaatkan AI. Mungkin kita bilang, wah ini belum terlalu bagus nih, kurang keren. Ini soal waktu, soal nunggu waktu aja. AI itu di training terus. Jadi sekarang kita harus mulai bersiap. Perhumas mulai, saya kira juga sudah banyak pembahasan tentang AI ya, penggunaan AI di perhumasan itu. Nah, ini simpel saja. Bagaimana kita menggunakan data analitik, AI dan strategi. Jadi kita ada input data. Inputnya dari mana? Ini biasanya kalau mau membuat analisis, AI itu bisa bilang apa saja, itu tergantung input yang kita berikan ke dia apa. Kalau kita misalnya bilang, oke pakai ChatGPT secara umum, kemudian tanya, tolong buatin strategi, karena klien saya butuh ini. Artinya apa? Dia menggunakan input data berdasarkan yang dia tahu saja kan? Nah, oke, dapatlah hasilnya terlalu umum kan? Kompetitor kita, dia punya data, nih. Ini ada news, ada berita, ada percakapan, lempar semua ke AI. Jadi ini sebagai konteks, pelajari ini ya AI. Ini saya punya data tentang klien saya. Kompetitornya ini, masalah yang dihadapi, saya oke pelajari. Habis ini tolong bikin strategi gimana krisis ini bisa dipecahkan. Beda dengan yang pertama tadi. Ini sebagai contoh, bisa nggak kita paham cara kerja AI sehingga bisa menyiapkan data untuk input tadi, kemudian data itu dipakai oleh AI untuk dapat insight. Jadi insight-nya ini setelah dapat input diolah. Oh, isunya ini, topiknya ini. Gimana caranya? Baru kemudian
muncul ini kan, strategi. Kita bisa minta strateginya kayak apa? Implementasi, dijalankan, ada impact, dimonitor lagi, kira-kira gitu. Ya. Nah, ini sebagai contoh, saya akan demokan sedikit, demo tapi udah screenshotan ya. Data masuk, ini bedanya kalau kita menggunakan AI, ini sekilas saja. Ini yang harusnya diajarkan di sekolah Pak nanti Pak. Anak SD, mulai dari SD, di beberapa negara, sudah belajar tentang AI. Salah satu cara belajarnya adalah menggunakan game. Misalnya di dalam game itu adalah, ini ada 2 kambing gitu ya. Kambing yang satu sudah diajarin, di training. Berarti kambing itu berbasis AI. Begitu banyak di training, kemudian dia bisa lari, bisa cepat. Yang satu enggak. Akibatnya apa? Anak tahu, oh ternyata AI itu tergantung kita kasih apa dia. Gitu. Sama juga kan di Perhumas, analis kita. Oh saya bisa pakai AI, tapi tergantung saya ngasih makan apa ke AI-nya. Jadi nggak kemudian, oh ada ChatGPT, sudah subscription 4.0, 4.0 yang paling baru ya, coba aja tanya segala macam, hasilnya apa langsung pakai. Bukan begitu caranya. Harus dikasih konteks, kasih ini segala macam. Cara basic kerja ini harus dikuasai. Nah ini bisa masuk di dalam cara kerja manual atau otomatis. Social media monitoring mulai masuk pakai ini. Beberapa saya salah satu yang saya jadi referensi itu Palantir. Mungkin ada yang pernah tahu. Di Palantir itu adalah engine yang dikembangkan oleh orang dari CIA, FBI itu, CIA itu, di Amerika gitu ya. Dia kerja di situ terus kemudian keluar. Jadi toolsnya itu dikasih berbagai macam data sehingga dia bisa memprofile orang, memprofile masalah, data intelijen masuk di situ. Sekarang ditambahkan AI. AI-nya apa? ChatGPT juga saya lihat itu. Cuma algoritmanya jadi bagus. Nah, data masuk, dikelola, langsung ChatGPT, data analis. Dia hanya tanya-tanya ke ChatGPT, tapi ChatGPT-nya sudah dapat data otomatis dari engine, nggak perlu dia masukin mesin tadi. Gitu. Ini adalah satu pengembangan bagaimana data analitik plus AI yang bisa kita pakai. Oke, ini contoh. Krisis. Perbankan kemarin BSI dan Muhammadiyahnya sambil Muhammadiyahnya masuk. Jadi rame itu tiba-tiba Muhammadiyah alihkan dana BSI, dananya di BSI ke tempat lain. Oh ini muncul satu, Dini Siregar muncul, Ridwan Hanif bukan ahli perbankan, ahli otomotif ikut bersuara juga. Siapapun, Tempo. Jadi siapapun nggak perlu ahli, kalau dia followernya banyak, caranya menarik, bisa viral kan gitu, pengaruh. Dan lain-lain, itu banyak sekali percakapan ini. Ini kalau dibaca gimana, ini jadi isu atau tidak? Terus saya harus ngapain gitu. Nah, trennya juga sama, kelihatan. Mulai naik data-datanya. Oke, sekilas. Di petanya udah mulai kelihatan juga. Ini kan bisa dibaca oleh analis. Ini ada analisis standar lah gitu ya. Oke, kita bisa lihat word cloud untuk topiknya dan lain-lain. Oke, masuklah AI. Dari analitik tadi, kita tinggal tanya sebetulnya ke sistem. Buat analisis isu krisis yang dialami oleh bank ini berdasarkan data yang diberikan. Nah ini kuncinya. Tolong buat analisis, kalau ada ChatGPT atau Gemini gitu, atau yang lain, dia bisa crawling kan, kemudian tolong isunya apa saja. Ya dia akan crawling berdasarkan yang dia dapat. Tetapi kalau kita sudah kasih data yang saya perlihatkan sebelumnya tadi, sudah di crawling 1 hari, 2 hari, datanya spesifik. Nah inilah analisis data yang biasanya analis saya gunakan untuk isu strategi. Saya kasihkan ke AI, proses ini otomatis, sudah masuk ke AI, tinggal tanya gitu. Jadi konteks yang diberikan sudah ada, jawabannya muncul, langsung dia buat analisis isunya, langsung jadi ini. Nggak perlu nunggu, kalau saya minta analisa itu bisa sampai 2 jam gitu. Ntar Pak, datanya banyak, 1 juta, 10.000, saya baca dulu. Kesuwen ya, tanya iya, 1 menit udah dapat saya gitu. Dan itu literally Pak, saya coba. Tolong analis coba ya, saya kirim WA gitu kan, lama sekali, padahal saya slide sudah jadi, kena tanya AI. Hasilnya nggak jelek-jelek amat, bahkan itu bisa lebih komprehensif, karena algoritma itu dia bisa membaca konteks yang besar nih. Terus oke, itu isu-isunya dia kasih list, saya nggak perlu bacain ya, isunya apa saja. Tapi kalau dilihat biasanya analis harus ngecek lagi, bener nggak ini? Jadi nggak 100% percaya, ini tools. Oke, lanjutnya. Oke, saya tahu analis. Isunya apa saja tahu. Kemudian saya tanya, buat rekomendasi komunikasi krisis bagi BSI terkait isu yang sedang terjadi. Wah, asumsi ini klien saya. Gitu ya. Apa yang harus saya berikan kepada BSI? Tanya, transparansi dan kejujuran.
Baru kemudian detailnya apa? Tanggap dan responsif, komunikasi proaktif. Kalau kita lihat ahli komunikasi mungkin tahu, ini kan standar, textbook-nya seperti ini, ya kan? Tapi kemudian dikasih konteksnya. Artinya si AI ini sudah diajari Pak, dengan ilmu komunikasi. Kan namanya AGI, Artificial General Intelligence, termasuk bagaimana komunikasi, perhumas dan lain. Mereka tahu salah satu pengguna terbesar, bukan terbesar, pengguna yang besar dari AI ini adalah ahli kehumasan dan lain-lain. Dia pasti akan tanya. Makanya ilmu kehumasan dikasih. Jadinya apa? Saya yang nggak pernah belajar tentang kehumasan, tinggal pakai ini, langsung si AI langsung menggunakan standar textbook atau apa itu, ditambah dengan konteks yang pas. Nah, tinggal pilih kan. Apalagi kalau ahli kehumasan sudah tahu, oh yang ini pakai, ini nggak pakai. Tinggal jadi itu barang kan. Dan seterusnya, kan ini kepanjangan nih, udahlah 3 aja misalnya gitu. Jadi dia sudah bisa ngasih secara otomatis dan sesuai dengan konteks data yang kita berikan. Gitu. Jadi ini terakhir sebagai take home message adalah AI telah meredefinisi lanskap komunikasi kita, itu this real, itu terjadi ya. Dan kita harus siap menghadapi ini. Bukan AI yang menggantikan, enggak, tapi teman kita yang menggunakan AI. Ahli kehumasan nanti mungkin banyak berbasis AI, tetapi caranya adalah bukan dengan copy paste juga. Kelihatan banget. Saya itu kelihatan misalnya kalau di slide ada poin gede, terus kemudian detail, ini pasti jadi ChatGPT. Apalagi masih ada titik 2-nya kan. Ada, ya gitu, tapi jangan begitulah gitu kan ya. Jadi harus diolah-olah gini. Ini sebagai contoh, ini udah saya modif sedikit dengan cara apa? Menghapus titik 2. Jadi saya punya slide panjang gitu sebelumnya, saya kasih ke tolong buat summary, 2 poin saja, dibuat 2 poin kayak gini. Nah, kalau ada titik 2 kan wah copy paste dari ChatGPT. Tapi kalau kayak gini, ini dari ChatGPT bukan ya? Nah, mulai ada keraguan misalnya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kurang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.